Al-Albani, ahli hadis besar, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak ada di kolong langit ini yang lebih alim tentang hadis selain dari Al-Albani. Ini persaksian dari seorang alim, bahkan imam, yang mengenal betul siapa Syekh Al-Albani. Rabbuna Jalla wa'ala telah mengangkatnya dan menakdirkannya menjadi imam ahli hadis yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan kaum muslimin, dan mengangkat tinggi hadis dan ilmunya, dan mengangkat sunnah setinggi-tingginya, dan tegak lurus di atas manhaj yang hak. Beliau orang Eropa, Albania, yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Kata beliau, alif ba'ta saya tidak mengerti, bahasa Arab tidak bisa, bahasa Albania. Dan juga oleh ulama mutaakhirin adalah Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa onani tidak membatalkan puasa. Tolong dicamkan, tidak membatalkan puasa bukan berarti mereka tidak meyakini haramnya. Soal haram itu soal lain. تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu pemaparan dari seorang tokoh Salafi Wahabi yang bernama yaitu Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ini tokoh Salafi Wahabi, tokoh seniornya yang menjadi panutan Salafi Wahabi Indonesia, mengatakan tentang bagaimana kehebatan dari Albani. Ya, jadi ini Abdul Hakim bin Amir Abdad ini menjelaskan bagaimana kehebatan dari Albani yang dia katakan bahwasanya Albani ini lebih unggul di antara ahli hadis yang lainnya. Bahkan tadi Abdul Hakim bin Amir Abdad ini mengutip dari perkataan dari bin Baz bahwasanya tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang kealimannya dalam bidang hadis kecuali hanyalah yaitu Albani. Nah, ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini sangat mengkultuskan Albani. Ya, jadi bisa dikatakan mereka ini menuhankan Albani dalam bidang hadis. Jadi seolah-olah tidak ada satupun orang yang ahli hadis kecuali dia adalah Albani. Jadi tidak ada satupun yang mampu mengungguli dari kealiman Albani. Nama lengkapnya yaitu Syekh Nasruddin Al-Albani. Nah, ini apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan logika, dengan fakta yang sebenarnya. Karena dalam sejarahnya ada banyak ahli hadis yang ternyata memang lebih alim, lebih hebat dibandingkan dengan Albani. Albani ini hidup belakangan, hidup setelah munculnya para ahli hadis. Ya, jadi hidup jauh setelah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Hibban dan sebagainya. Jelaslah bahwasanya kalau dikatakan kemudian tidak ada manusia di kolong langit ini yang melebihi kealiman dari Albani, jelas ini sangat bertentangan dengan sejarah. Justru di antara ahli hadis yaitu seperti Bukhari dan Muslim, termasuk Ashabus Sunan, ya Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya, tentu lebih alim dibandingkan dengan Albani.
Hanya saja mungkin merasa bahwasanya para pemuja Albani ini menganggap Albani ini hebat segalanya karena dia berani untuk memberikan komentar-komentar, berani untuk menstempel hadis yang sebelumnya telah diteliti oleh para ulama hadis. Jadi kita tahu kitab-kitab atau buku-buku yang diterbitkan oleh Salafi Wahabi, kalau itu berkaitan dengan hadis tentu akan distempel oleh Albani. Di situ ada redaksi disahihkan oleh Albani. Padahal kalau kita tilik dalam sejarah, Albani ini hanyalah seorang tukang jam. Jadi dia tidak pernah belajar hadis secara akademis. Jadi tidak jelas gurunya, siapa yang membimbingnya. Kemudian dia belajar hadis di mana, ini tidak jelas. Karena dia belajar secara sohafi, maknanya adalah belajar secara otodidak. Jadi belajar sendiri sesuai dengan kemampuan akalnya. Di sela-sela dia berjualan jam, atau dia seorang yang ahli bengkel jam. Nah ini maka keilmuan Albani ini sangat disangsikan. Bahkan ada banyak puluhan kitab, puluhan karya yang isinya yaitu membantah tentang keilmuan Albani, yang menjelaskan tentang bagaimana kecacatan ilmu Albani dalam bidang hadis. Jadi tentu kaum ahlu sunnah wal jamaah, baik itu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, tentu sangat tidak mendukung atau sangat tidak cocok kemudian dalam bidang hadis ini yang ahlinya dinisbahkan kepada Albani. Jadi Albani ini tidak layak untuk dijadikan referensi di kalangan ulama bermadzhab Sunni, karena dia muncul belakangan, muncul tiba-tiba, kemudian memberikan komentar-komentar tentang apa yang telah diteliti oleh ulama hadis, kemudian dia membuat buku sehingga kemudian dia dikenal di kalangan Salafi Wahabi. Jadi yang mempopulerkan Albani ini bukan ulama di bidang hadis, bukan ulama di bidang pakarnya, tapi dipopulerkan dengan sendirinya oleh kelompok Salafi Wahabi. Jelaslah bahwasanya Albani ini adalah pada mulanya adalah sosok yang asing ya, sosok yang gharib, yang tidak pernah sama sekali dikenal oleh ahli hadis. Namun kemudian dia mendadak muncul begitu saja karena dipuja-puja oleh Salafi Wahabi, kemudian namanya digaung-gaungkan seolah-olah dia satu-satunya sosok makhluk di muka bumi ini yang menguasai tentang hadis. Ya tentu ini sangat kontradiksi ya, tentu sangat bertentangan dengan fakta sejarah yang ada. Jadi kalau kita lihat dari keilmuan Albani tadi dijelaskan oleh tokoh Salafi Wahabi yaitu Abdul Hakim bin Amir Abdad, bahasanya Albani ini bukan orang Arab, kemudian juga tidak pernah belajar bahasa Arab, jadi tidak kenal apa itu bahasa Arab. Kemudian dia juga tidak pernah belajar tentang bagaimana keilmuan agama yang mencukupi atau yang memadai. Jadi sangat bahaya sekali kalau kemudian umat Islam mengambil referensi dari Albani dalam bidang hadis ya, karena ada banyak hal-hal yang kontroversial yang diuraikan dengan panjang lebar oleh ulama kita, ulama ahlus sunnah dari berbagai macam melintas madhab, tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan Albani, kerancuan pemikiran Albani dalam bidang hadis. Ada banyak hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim sesuai dengan standar yaitu Bukhari dan Muslim, kemudian didhaifkan oleh Albani. Kemudian ada hadis yang ini sebenarnya adalah dhaif menurut standar Bukhari dan Muslim, kemudian disahihkan oleh Albani. Jadi jelaslah bahwasanya Albani ini sudah lama menjadi tokoh yang kontroversial, disangsikan keilmuannya dalam bidang hadis oleh banyak ulama. Ya, jadi tentu kita semuanya demi kehati-hatian, janganlah kemudian mudah percaya dengan sebuah hadis atau buku-buku karya-karya buatan dari Salafi Wahabi, kemudian di situ ada stempel yaitu Albani. Jadi kita harus lebih kritis, lebih waspada. Jadi bisa menjadi sebuah ciri khas buku, karya atau kitab yang di situ ada stempel disahihkan Albani,
itu bisa dipastikan bahwasanya itu adalah buku karya dari Salafi Wahabi. Di antara kerancuan dari pemahaman Nasiruddin Albani, di antaranya dia membuat sebuah karya buku yaitu Sifat Sholat Nabi, padahal di dalamnya banyak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, bertentangan dengan kaul para ulama madhab, ulama ahli hadis. Jadi apa yang ditulis bahasanya sifat sholat Nabi ini pada dasarnya adalah sifat sholat Albani. Jadi sifat sholat atau sholat yang ini syarat dan ketentuannya ini sesuai dengan standar Albani, bukan standar dari Rasulullah SAW. Untuk itu kita agar tidak tersesat dengan pemahaman Salafi Wahabi, hendaknya untuk lebih kritis, lebih selektif, jangan mudah untuk percaya karya-karya atau buku yang itu diterbitkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi kita bisa mudah mengenalinya apabila sebuah karya di situ ada kata-kata di Sahih Albani, kemudian di situ ditulis oleh tokoh-tokoh Salafi Wahabi, jelaslah bahwasanya itu buku yang banyak kontradiksi, banyak bertentangan dengan ulama mazhab, termasuk yaitu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Yang mudah-mudahan kita semuanya lebih waspada, kita lebih berhati-hati, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bersama ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.